Halo semua, perkenalkan nama saya Kesha Jara Samadina. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi perpajakan yaitu pengertian dan fungsi pajak. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian pajak. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yaitu UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dipahami sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh setiap warga negara atau wajib pajak kepada negara dan akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan terbaru, pembayaran pajak sebenarnya bukan hanya kewajiban saja, namun juga merupakan hak seluruh masyarakat untuk berperan terhadap pembiayaan negara maupun pembangunan nasional. Pokok bahasan yang kedua yaitu fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga dapat dikatakan, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Fungsi anggaran pada pajak membantu menjelaskan bahwa pajak dipakai pemerintah untuk mengisi slot sumber pendanaan dalam anggaran negara. Anggaran yang disusun pemerintah ini adalah yang kita banyak kenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Kedua yaitu fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi dan resesi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Pajak bukan hanya menjalankan fungsi sebagai pengatur dan penyedia anggaran pemerintah, dalam konteks yang lebih luas, kehadiran sistem perpajakan menjadi komponen untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dalam suatu perekonomian, adanya fenomena kenaikan harga yang signifikan dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus dikenal sebagai inflasi. Saat inflasi dirasa terlampau tinggi, pemerintah bisa mengetatkan aturan pajak pada beberapa barang, misalnya menaikkan persentase PPN untuk pembelian kendaraan mobil jika terus mengalami inflasi. Langkah menaikkan pajak akan membuat biaya pembelian mobil menjadi lebih mahal dari sebelumnya, sehingga permintaan menurun dan mempengaruhi harganya. Jika harga mobil dirasa terus mengalami deflasi karena permintaan yang sedikit, pemerintah bisa menerbitkan aturan stimulus ekonomi berupa subsidi pajak. Dengan begitu PPN mobil menjadi lebih kecil yang akan mendorong permintaannya mengalami kenaikan dan terjadi inflasi. Karena itu, pajak bisa dipakai pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, salah satunya menjaga inflasi agar berada di lajur normal. Yang terakhir yaitu fungsi redistribusi. Peran pajak sebagai redistribusi ekonomi, yang mana pemerintah menerapkan pajak dengan memperhatikan aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penarikan pajak lebih utamakan dari kelompok masyarakat yang memperoleh untuk besar dari perekonomian, misal dengan pajak penghasilan, PPN, atau pajak badan usaha. Karena kelompok rentan cenderung memiliki pendapatan yang rendah, pemerintah memberikan pengampunan pajak sehingga mereka tidak terlalu banyak terlibat dalam membiayai pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai redistribusi ekonomi merupakan implementasi ideal pembangunan negara, di mana pajak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Pajak besar ditarik dari masyarakat kaya yang kemudian dana tersebut dikelola untuk pembangunan dan memberi bantuan bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Sampai di sini penyampaian materi perpajakan terkait pengertian dan fungsi pajak. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa.